Di cerita sebelumnya menceritakan tentang Lily yang tidur di dalam tenda. Antara tidur dan nyata, ia merasakan ada sosok yang menyetubuhinya. Tapi ia sendiri tak tahu makhluk dari golongan apakah tersebut, manusia ataukah jin. Karena pada saat itu, Lily tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan juga ia hanya bisa merasakan tanpa dia bisa melihat makhluk tersebut. Setelah Lily merasa disetubuhi oleh makhluk yang ia sendiri tak tahu siapa, Lily pun akhirnya bisa membuka matanya dan ia pun bisa menggerakkan tubuhnya. Dan Lily pun duduk sambil merenung. Ia berpikir, yang dialaminya ini mimpi ataukah nyata? Dan Lily akhirnya berusaha bangkit dan hendak menemui kedua temannya, yaitu Sheila dan Rani, untuk menanyakan sesuatu. Dan di saat ia bangkit dan melangkah, ia merasa kesakitan di area bawahnya. Namun Lily tidak menghiraukannya. Ia pun melangkah keluar tenda. Di saat sudah berada di luar tenda, Lily pun memanggil kedua teman wanitanya, yaitu Sheila dan Rani. Dan mereka pun akhirnya berbincang di depan tenda Lily. Lily menanyakan kepada kedua temannya tersebut, di saat ia tidur apa ada yang masuk di dalam tendanya. Dan jawaban Sheila dan Rani pun sama. Mereka tidak melihat siapapun masuk ke dalam tenda Lily. Bahkan, kata Sheila dan Rani, semenjak Lily masuk ke dalam tendanya, mereka masih berada di depan api unggun yang ada di seberang tenda Lily. Dan mereka pun tak melihat ada yang masuk di dalam tenda Lily. Sheila dan Rani pun menanyakan sesuatu kepada Lily. Apa terjadi sesuatu dengannya? Namun Lily memutuskan untuk merahasiakan kepada teman-temannya tentang peristiwa yang ia rasakan. Bahkan peristiwa tersebut belum tentu nyata. Kemungkinan besar, menurut Lily, peristiwa tersebut hanyalah bunga tidur. Karena tidak ada yang ditanyakan lagi. Akhirnya Sheila dan Rani pamit untuk beristirahat di tendanya masing-masing. Sedangkan Lily memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Sambil menyalakan senter yang ada di ponselnya, Lily menemukan ada bebatuan yang besar. Ia memutuskan duduk di tempat tersebut sambil merenung tentang kejadian yang menimpanya di dalam tenda. Dan tanpa disadari, ada seseorang yang melihat dirinya dari arah jauh. Orang tersebut adalah Anton. Anton yang melihat Lily sendirian, membuat ia ingin melakukan aksinya untuk merenggut kesucian Lily. Ia pun bergegas melangkahkan kakinya untuk mendekati Lily. Namun masih beberapa langkah Anton melangkah, tiba-tiba sosok makhluk mengerikan muncul di hadapannya. Makhluk tersebut adalah jin ifrit. Anton samgat terkejut dan ketakutan. Ia hendak membalikkan tubuhnya. Namun makhluk tersebut langsung mencekik leher Anton. Anton pun berteriak kesakitan. Lily yang mendengar teriakan tersebut langsung menoleh ke sumber suara. Sinar bulan purnama membuat Lily bisa menyaksikan kejadian tersebut. Namun Lily tidak bisa melihat dengan jelas makhluk apa tersebut, karena Lily hanya bisa melihat dari arah samping dan posisi Lily pun sedikit jauh dari lokasi kejadian yang menimpa Anton. Lily sangat ketakutan. Ia pun menutup mulutnya karena ia takut bahwa ia akan refleks bersuara ataupun berteriak. Dan Lily sangat ketakutan di saat melihat makhluk mengerikan tersebut menggigit leher Anton hingga mulut makhluk mengerikan tersebut berlumuran darah. Dan setelah itu, makhluk mengerikan tersebut membawa Anton terbang sampai di atas jurang. Sampai di sana Lily melihat makhluk mengerikan tersebut melepaskan cengkraman tangannya hingga tubuh Anton terjun bebas dari atas menuju ke jurang. Dan Anton masih sempat berteriak. Teriakan Anton membuat teman-temannya berdatangan sambil mereka menyalakan senter. Lily yang melihat teman-temannya berdatangan, ia pun bergegas bersembunyi di balik bebatuan. Dan dikarenakan Lily takut dituduh penyebab kecelakaan Anton, Lily pun akhirnya memutuskan untuk diam-diam kembali ke tenda dan segera pura-pura tidur. Bagaimana nasib Anton selanjutnya? Ikuti terus serial cerita selanjutnya di channel yang sama, yaitu Risa Fira Channel, dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Risa Fira.